Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas syarah Rawdatun Nadhir. Kita masih di muqaddimah yang ketiga, yaitu pembahasan tentang al-alfaz atau alatu ad-dilalah. Baik, sekarang kita masuk ke jenis lafaz yang selanjutnya, yang ketiga. Yang pertama itu an-nass wal zahir, dan yang kemarin sudah kita bahas itu al-mujmal wal mubayyan. Sekarang kita masuk ke lafaz al-mutlaq wal muqayyad. Apa yang dimaksud dengan dalil-dalil mutlaq atau dalil-dalil muqayyad? Ini akan kita bahas insyaallah di halaman 92. Penulis mengatakan al-mutlaqu wal muqayyad. Ya, mutlaq dan muqayyad. Mutlaq berarti artinya sesuatu yang diitlaqkan. Muqayyad artinya sesuatu yang diqaid. Ya, kalau mujmal sesuatu yang diijmalkan, mubayyan sesuatu yang dibayan. Jadi mutlak itu kalau kita gambarkan dalam pikiran, mutlak itu ada kalau kita punya dua hewan ternak, ya. Kalau kita katakan hewan ternak mutlak sama hewan ternak muqayyad, yang mutlak itu berarti yang nggak diikat, nggak ditaruh di kandang. Ya, karena mutlak itu dari kata tolak, ya, tolak itu artinya lepas. Ya. Muqayyad dari kata qaid, qaid artinya diikat. Jadi kalau kita punya dua kambing, satunya kita lepas cari makan bebas dia mau kemanapun, yang satunya kita ikat di kandang, ya, kita ikat lehernya taruh di kandang, ya, berarti yang dilepas itu namanya mutlak, yang di dalam kandang itu namanya muqayyad. Ya, qaidnya mana? Yang di dalam kandang, qaidnya yaitu ikatan di lehernya atau kandangnya itu. Baik, berarti lafaz yang mutlak itu artinya lafaz yang dilepas bebas maknanya. Kemungkinan maknanya luas. Sedangkan muqayyad lafaz yang terikat. Ya, terikat maknanya hanya pada satu makna saja. Ya, tidak bisa bebas mengambil makna sembarangan. Tapi kalau mutlak bebas, dia mau makna ini, mau makna itu, tetap benar. Tapi kalau muqayyad, dia hanya satu maknanya. Ketika kita pilih makna selain makna yang terikat itu, maka dia akan menjadi salah maknanya. Baik. Sekarang kita mulai dari makna al-mutlaq. Makna al-itlaq fil lughah, itlaq yang merupakan akar kata dari kata mutlaq secara bahasa artinya at-takhliyah wal hal wal inhilal. At-takhliyah artinya ya melepaskan, al-hal juga sama, al-inhilal juga begitu. Kurang lebih artinya sama, itu melepaskan ikatan. Matalan naqul atlaqtu atau utliqat al-asiru, ya, atau atlaqtul asira, ya. Idza halalta isarahu wa khallaita anhu. Atlaq al-asir, asir artinya tahanan, ya, tawanan. Ya, jadi engkau memutlakkan al-asir, menjadikan dia menjadi mutlak, maksudnya adalah engkau melepaskan ikatannya. Ya, isar itu artinya ikatannya. Wa yuqalu atlaqta al-qaula idza arsaltahu min ghairi qaidin wala syarb. Ya. Ya, kalau antum dikatakan atlaqtal qaul, antum mengitlaqkan qaul, suatu ucapan, itu artinya antum mengucapkan ucapan tersebut tanpa ada qaid, tanpa ada syarat. Ya, sama seperti orang mengadakan undian begitu, ya, undian tanpa syarat, ya, tanpa ketentuan dan syarat, ya, berarti dia ini adalah undian yang sifatnya mutlak, mutlak dapat hadiah, itu maksudnya yang penting antum ikut pasti dapat hadiah gitu. Tapi kalau yang muqayyad syaratnya harus beli produknya lah, harus begini begitu sebagainya. Baik. Kemudian dalam hukum yang dimaksud dengan mutlak itu apa? Wal mutlaqu fil ahkam ma la yaqa'u minhu istitsna. Mutlak itu adalah yang tidak ada padanya al-istitsna, pengecualian. Jadi mutlak itu maknanya bisa A, B, C, tidak dikecualikan. Ya, tidak dikecualikan hanya A saja, atau hanya B saja, atau hanya C saja, tapi bisa semua-semuanya. Baik. Wa ammal mutlaq fi istilahil usuliyin, adapun dalam pengertian usuliyin, ya, mutlak itu adalah al-lafdhu alladhi yadullu ala fardin aw afradin ala sabilis syuyu' wa lam yaqtarin bihi ma yadullu ala taqyidihi bi sifatin minas sifat. Syekh Zakiyuddin Sya'ban di dalam kitab Ushul Fiqh al-Islami, beliau menyebutkan pengertian ini bahwasanya al-lafdhu al-mutlaq adalah lafaz yang yadullu ala fardin, menunjukkan atas satu bagian, atau afradin atau banyak. Maknanya A atau maknanya ABC, ya, atau ABCD dan seterusnya. Ala sabilis syuyu', syuyu' mana intisyar,
Ya, syuyu itu mana intishar, sya'a bimana intasyara, yaitu secara tersebar, secara merata. Walam yaqtarin bihi ma yadullu ala taqyidihi, dan tidak disebutkan di situ sesuatu yang mentakyidnya, sesuatu yang mengikatnya, bisifatin minas sifat, ya, dengan satu kriteria atau satu sifat, tidak. Ya. Ketika kita mengatakan misalkan, ya, santri, ya, pergi ke masjid, maka ya semua orang yang pada dirinya terdapat penamaan kata santri masuk ke dalam perintah tersebut, tidak ditakyid dengan mengatakan santri yang tinggi misalkan, tidak ditakyid, ya. Ya, berarti ketika kita mengatakan seorang santri, ini lafaz yang mutlak. Baik. Jadi mutlak ini dekat sekali maknanya dengan al-am, ya. Al-am dengan al-khas, mutlak sama muqayyad itu dekat sekali, sehingga untuk membedakan keduanya itu susah, ya. Membedakan mutlak muqayyad dengan al-am dan al-khas itu perbedaannya tipis sekali. Baik. Au huwa madalla ala ma'nahu wa lam yaqtarin bihi qaidun yuqallilu syuyu'ahu. Ini pengertian yang lebih mudah dari kitab yang sama, ya. Madalla ala ma'nahu wa lam yaqtarin bihi qaid, suatu lafaz yang menunjukkan atas satu makna atau lebih, lam yaqtarin bihi qaid, dan tidak ada qaidnya, tidak ada pembatasannya, tidak ada ikatannya. Yang mana ikatan itu yuqallilu syuyu'ahu. Yuqallil syuyu' artinya yang menyedikitkan, ya, menyedikitkan tingkat keluasannya, tingkat penyebarannya. Jadi nggak ada yang membatasinya bahasanya, ya. Tidak ada apapun lafaz yang membatasinya. Contoh lafaz mutlak adalah kata rajulun, rijalun, kitabun, kutubun, ta'irun, tuyurun. Ini lafaz-lafaz mutlak namanya, ya. Kenapa? Ya, karena di sini lafaznya cakupannya luas. Rajulun bisa siapa saja, ya, rijalun apalagi, ya, kitabun, kutubun, ya. Jadi ini semua adalah lafaz-lafaz mutlak. Apa bedanya rajulun dengan rijalun? Tidak ada bedanya. Karena apa? Karena sama-sama luas cakupannya. Rajulun, rijalun, perbedaannya hanya bahwasanya rijalun itu lebih luas cakupannya. Gitu dia, ya. Rajulun, rijalun tidak ada bedanya di sini, ya. Tidak ada bedanya. Dia lafaz sama-sama lafaz yang mutlak. Karena Muhammad masuk kata rajulun, masuk juga kata rijalun, ya. Zaid masuk kata rajulun, masuk juga kata rijalun, dan seterusnya. Nah, berarti semua yang masuk kepada kata rajulun, ya masuk juga pada kata rijalun, begitu, ya. Jadi tidak ada bedanya di situ. Ibaratnya ya kita mengatakan, ya, air itu, satu tetes air itu sedikit, ya, satu gelas itu banyak, ya. Kemudian satu gelas ini kita masukkan ke galon, ya. Satu gelas ini sudah kita katakan banyak, apalagi satu galon, ya, zatnya sama, gitu, ya. Satu galon sama satu gelas ini. Jadi air yang ada di dalam satu galon itu terdiri dari air yang ada di dalam gelas itu. Jadi tidak ada bedanya antara air di galon sama air di gelas, hanya dari sisi kuantitasnya saja, tapi dihukumi sama-sama banyak, begitu. Baik. Contohnya, ya, di dalam Al-Quran, ya, di surat, ya, Al-Maidah, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Waradatir raqabah huna mutlaqatun min qaidi al-iman. Ya, di ayat ini disebutkan tahriru raqabah, membebaskan budak. Ya, kata raqabah di sini mutlak. Budak di sini maksudnya budak yang mutlak. Apakah budaknya harus beriman atau tidak? Apakah harus budak yang beragama Islam atau boleh budak kafir? Nah, ini kan lafaznya mutlak. Maka terjadi khilaf para ulama di sini. Kafaratnya itu membebaskan, ya, budak yang beriman atau budak yang kafir. Ada yang mengatakan harus yang beriman, ada yang mengatakan nggak masalah yang kafir juga, gitu. Ya, awalnya kenapa bisa timbul perbedaan pendapat itu? Ya karena lafaz yang dipakai dalam Al-Quran ini lafaz yang mutlak. Nah, dari sini berarti bisa untuk menyimpulkan bahwasanya salah satu penyebab perbedaan pendapat atau pandangan dalam masalah fikih adalah karena lafaz syariatnya menggunakan lafaz yang mutlak. Baik. Kemudian lawan dari al-mutlak adalah al-muqayyad.
Ya, maka kalau antum membahas mujmal pasti membahas al-mubayyan. Kalau antum membahas yang mutlak pasti membahas muqayyad. Dalam istilah mananya adalah ya al-lafdzul ladzi yadullu ala fardin aw afradin ala sabil syuyu' wa qarna bihi ma yadullu ala taqyidihi bi sifatin minas sifat. Sama persis dengan pengertian dari mutlak tadi, hanya dibedakan dengan kata waqtarana bihi. Ya, waqtarana bihi. Nah, jadi muqayyad itu dia menunjukkan atas sesuatu yang satu saja atau bisa banyak. Nanti ya, ketika Anda mengatakan seorang santri, ini bisa mutlak, ini bisa muqayyad. Ya, ya kalau seorang santri itu dibandingkan dengan ruang lingkup yang lebih luas, ada satpam, ada mahasiswa, ada petani, sebagainya, maka santri di situ dia muqayyad. Ya, dan berapa ada isinya di dalam ya, kata santri ini? Kan isinya di sini banyak, ada Muhammad, ada Zaid, ada Fulan dan seterusnya. Nah, berarti lafaz muqayyad itu sama seperti lafaz mutlak tadi, bisa di dalam lingkarannya itu hanya satu fardu saja, satu anggota saja, atau lebih gitu. Ala sabilis syuyu, ya ini bedanya dengan khas. Kalau khas itu Zaid ya sudah Zaid, ya tapi kalau muqayyad ini masih bisa dispesifikkan lagi. Ya. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam kurva atau coret-coretan begitu, maka mutlak dan muqayyad itu dia mutlak kan umum, lingkaran besar, ini mutlak. Ya. Lingkaran besar, kemudian di dalam lingkaran besar ini ada lingkaran yang lebih kecil lagi. Nah, ini muqayyad ini. Ini muqayyad ini. Ya. Berarti muqayyad ini adalah bagian dari yang mutlak tadi. Nah, kalau khas itu lingkaran yang besar dan lingkaran yang lebih kecil tadi dikecilkan lagi. Ya, dikecilkan lagi menjadi perbagian yang nggak bisa dipecah-pecah lagi. Gitu ya. Berarti muqayyad ini masih bisa dipecah apa tidak? Masih bisa. Ya, masih bisa. Ketika Anda mengatakan seorang santri yang tinggi itu masih bisa dipecah. Yang tinggi ini siapa? Ada Zaid, ada Ahmad, ada Fulan, masih bisa dipecah kan? Tapi kalau Anda mengatakan saya mau bertemu dengan Zaid, nggak bisa dipecah lagi. Nah, ini khas berarti. Ya, kalau sudah nggak bisa dipecah lagi itu berarti dia sudah masuk ke khas. Tapi kalau muqayyad itu masih syuyu, dia masih menyebar sebenarnya. Ya, masih luas cakupannya. Tapi kalau dibandingkan dengan mutlak dia lebih sempit. Gitu. Ya, makanya nggak bisa dibahas terpisah mutlak sama muqayyad itu. Oh, ini lafaz muqayyad namanya. Ya khas itu juga lafaz muqayyad namanya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau di apa namanya sebutkan bersendirian gitu. Ya, oh ini lafaz muqayyad. Nah, nggak disebutkan yang mana yang mutlaknya. Nah, berarti istilah muqayyad ini luas gitu. Ya, yang udah diperincikan pasti muqayyad. Baik. Au wa madalla ala ma'nahu wa qarana bihi qaidun yuqallilu syuyu'ahu. Ya, itu bedanya dengan mutlak ya. Kalau muqayyad itu dia ya terikat, dia ada ikatannya, tapi ikatannya itu masih membuat dia itu menyebar, kemungkinannya masih besar begitu. Ya, contohnya misalkan ada kata rajulun rasyidun, kitabun karimun ya. Rajulun rasyidun, ya, laki-laki yang berakal, yang cerdas. Kalau kita katakan rajul doang, ini kan luas lingkarannya, besar lingkarannya rajulun itu. Tapi sekarang kita kasih qaid, kita kasih kata sifat rasyid, yang mengecil lingkarannya sekarang. Ya. Apakah lingkaran yang kecil ini masih bisa dikecilkan lagi? Rajulun rasyid ini masih bisa, sangat bisa kan? Karena rajulun rasyid di kelas ada 4 rajulun rasyid misalkan. Ya, laki-laki yang berakal itu kan ada banyak. Tapi kalau kita katakan rajulun rasyid ini kita kecilkan lagi, ya, kita katakan Zaid. Ya, kata Zaid ini bagian dari rajulun rasyid. Rajulun rasyid bagian dari rajul. Rajul bagian dari insan, begitu. Insan bagian dari makhluk, begitu. Ya, jadi ya sebenarnya kita sedang membahas lapisan-lapisan ya, kulit bawang yang mana gitu istilahnya. Ya, lapisan yang mana? Itulah lafaz mutlak dan muqayyad. Jadi dia sangat-sangat relatif sekali. Berarti kalau am lebih umum dari mutlak. Ya. Kalau am dia lebih dari mutlak. Berarti kalau am itu lebih dari mutlak lagi, di luarnya berarti gitu. Ya, di luarnya lagi. Kata rajulun rasyidun ini ya, kita katakan muqayyad bimada bisifah. Ya, ini cara membedakannya nanti ya.
Cara gampang membedakan antara muqayyad sama khas itu, muqayyad itu biasanya ditambahkan kata sifat, ya, ditambahkan kata sifat satu atau dua. Kalau tarkibnya idofi, misalnya kita Zaid. Kalau tarkibnya seperti itu, ya, itu takyid dengan kepemilikan. Ya, takyid dengan kepemilikan ini masuk ke khas dia. Khas dia. Karena kalau kitabu Zaidin berarti bukan kitabu Amrin, gitu. Nah, tapi kalau untuk mengatakan kitabun kabirun, yasluh li Zaidin wa yasluh li Amrin. Ya, gitu. Nah, intinya muqayyad itu nanti dia menggunakan kata sifat ya. Nah, sekarang kalau antum katakan tadi rajulun rasyidun muqayyad, khasnya apa? Khasnya rajulun rasyidun ini khasnya apa? Spesifiknya tadi apa? Misalnya si Zaid. Zaid. Nah, sekarang kata Zaid ini ya, kata Zaid ini kan dia sudah khas dinamakannya. Yang ini yang muqayyad. Muqayyad bisifah dia rajulun rasyidun. Ya, itu bedanya berarti ya. Rajulun rasyidun itu muqayyad, kemudian Zaid itu khas. Baik. Wa misluhu qauluhu ta'ala fi kaffaratil qatl al khata'. Ya. Fadiyatul musallamatu, ya, fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Baik. Haitsu qayyidat ar-raqabah bi sifatil iman fala tujzi'ul kafirah. Baik. Maka di sini katakan diyahnya adalah ya diyah yang diberikan kepada keluarga orang yang wali dari yang dia bunuh adalah membebaskan budak mukminah. Nah, kalau di ayat sebelumnya tadi kan tahriru raqabah saja mutlak. Nah, ditambahkan kata sifat mukminah gitu. Nah, berarti kafarah ya dalam ya pembunuhan yang tidak disengaja itu adalah dengan membebaskan budak yang beriman. Ya, sedangkan pada ayat sebelumnya itu kafarahnya adalah dengan membebaskan budak, yaitu bagi orang yang berjima dengan istrinya ya di bulan Ramadan adalah memberi makan, bukan kafarah yamin itu ya, kafarah yamin. Baik. Nah, berarti kalau ada orang membunuh orang lain tanpa sengaja, dia harus membebaskan budak yang beriman, tidak boleh dia membebaskan budak yang kafir. Baik. Kemudian apa hukum al-mutlaq dan al-muqayyad ini? Al-mutlaq idza warada al-mutlaqu fi nassin wa lam yarid muqayyadan fi nassin akhar. Kalau ada suatu lafaz yang mutlak entah di Al-Qur'an ataupun sunnah dan tidak ada lafaz lain yang memuqayyadkannya, fa innahu yu'malu bihi ala itlaqi. Maka kita amalkan di atas kemutlakannya. Wala yasihu taqyiduhu bi syai'in illa idza qama dalilu ala dzalika taqyid, dan tidak boleh kita mentakyidnya ya dengan sesuatu apapun kecuali ada dalilnya. Jadi nggak sembarangan gitu mengerucutkan lingkaran itu, nggak boleh sembarangan. Kalau lingkaran itu besar dan tidak ada yang mengecilkan lingkaran itu, ya udah amalkan lingkaran besar itu. Nah, dengan bahasa lain, kalau ada suatu lafaz mutlak, tidak ada lafaz yang mengecilkannya, tidak ada lafaz yang memperincikannya, maka amalkan kemutlakannya. Makanya para ulama mengatakan ya, hukum ini adalah begini berdasarkan kemutlakan dalil ini, gitu kan, atau keumuman dalil ini, gitu. Baik. Wa hukmul muqayyad, adapun hukum yang muqayyad adalah wujubu al-amali bihi ma'aqaidihi, wajib kita amalkan berdasarkan qaidnya tadi. Ya, kalau kita katakan rajulun rasyidun, berarti rajulun saja tidak boleh, harus yang rasyidun. Ya, raqabah saja tidak boleh karena dia sudah ditakyid raqabah mukminah begitu. Jadi kalau kasus pembunuhan itu tadi yang tidak sengaja, maka harus membebaskan budak yang beriman, tidak boleh budak yang kafir. Itu makna dari wujubul amali bihi ma'aqaidihi. Idza warada muqayyadan wa lam yarid mutlaqan fi nasin akhar. Kalau memang ya dia datangnya bentuknya muqayyad dan tidak ada nas yang memutlakkannya. Wala yasihu ilgha'u qaidihi illa idza qama dalilu ala dzalik. Dan tidak boleh kita ilgha, melepaskan qaidnya kecuali kalau ada dalilnya. Ya, tahrir raqabatin mu'minah ini harus kita amalkan, raqabah mu'minah. Raqabah mu'minah ini harus diamalkan. Tidak boleh kita mengatakan raqabah saja
ya, kecuali ada dalil yang membatalkan kata mukminah itu. Nah, itu maksudnya ilgo di sini. Nah, melepaskan atau membuang ikatan tadi. Jadi berarti muqayyad muqaddam kalau misalnya dengan yang sama. Nah, dengan ram yang sama, dengan kaidah yang sama, berarti muqayyad itu dikedepankan di atas yang mutlak. Ya, tetap kita cari, kalau kita ketemu lafaz yang mutlak berarti kita cari lafaz yang muqayyad. Nah, sekarang kalau raqabah tadi kita katakan bentuknya mutlak, kemudian dia sudah dimuqayyadkan dengan mukminah, dia bisa nggak dimuqayyadkan sekali lagi? Yang muqayyad dimuqayyadkan lagi. Tahrir raqabatin mu'minatin, ya, misalkan mu'minatin di situ ya umurnya sekian misalkan, ya, bisa nggak ditakkid ya berkali-kali seperti itu? Kalau dia ditakkid lebih dari sekali, maka masuknya dia ke al-khos, ya. Jadi takkid lebih dari sekali itu yang menyebabkan dia masuknya ke al-khos, karena dia sudah sangat spesifik lagi sehingga tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, itu dia akhir dari pembahasan al-mutlaq wal muqayyad. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang penting juga, yaitu pembahasan al-wad'u wal isti'mal wa al-hamal. Ini kita mempelajari tentang mustalahat yang berkaitan dengan dilalatil lafz dan bagaimana baris istidlalnya. Baik, ini pembahasan yang penting dan jarang tapi disebutkan di dalam kitab-kitab, ya, karena ini sebenarnya pembahasan sifatnya hanya tambahan saja, tapi penting juga untuk diketahui. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.